Halo semuanya, kami dari kelompok pertama akan membahas tentang daur karbon. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama tentang pengertian, yang kedua penerapan daur karbon, yang ketiga proses karbon di atmosfer. Daur karbon merupakan siklus biogeokimia yang sudah ada di bumi sejak jutaan tahun. Biogeokimia adalah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang pertama, proses fotosintesis. Nah, daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Yang kedua, rantai makanan. Kemudian karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. Yang ketiga, pernapasan makhluk hidup. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada saat ini, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer. Yang keempat, proses dekomposisi. Selain itu, siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang sederhana, termasuk karbon. Dan yang kelima, pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sebab sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam terbentuk dari karbon. Sayangnya, adanya gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ini menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida (CO2). Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar. Meskipun sedang mengalami kenaikan, tetapi ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorokarbon atau CVC. CVC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini dan berperan dalam pemanasan global. Diagram dari siklus karbon. Angka dengan warna hitam menyatakan beberapa banyak karbon tersimpan dalam berbagai reservoir. Dalam miliar ton, GTC berarti gigaton karbon. Angka dengan warna biru menyatakan berapa banyak karbon berpindah antar reservoir setiap tahun. Sedimen sebagai yang diberikan dalam diagram, tidak termasuk 70 juta GTC batuan karbonat dan kerogen.